Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga depresi, seorang pria nekat menghabisi nyawanya sendiri di dalam rumah. Meski hasil DNA Ridwan Kamil dan anak Lisa Mariana tak identik, sidang gugatan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil terus bergulir. Balita meninggal dunia akibat menderita cacingan parah. Gubernur akan beri sanksi kepada Pemkab Sukabumi. Puluhan warga melakukan unjuk rasa di depan kantor desa Pamijahan karena merasa kesal dan jengkel atas buruknya pelayanan kesehatan dan transparansi anggaran dana desa. Aksi unjuk rasa diwarnai pengibaran bendera One Piece. Bendera One Piece ikut berkibar saat puluhan warga mendatangi kantor desa Pamijahan, Kabupaten Bogor. Warga berunjuk rasa untuk mengungkapkan kekesalannya atas buruknya pelayanan kesehatan dan transparansi anggaran dana desa. Pengibaran bendera anime One Piece salah satu bentuk protes warga terhadap jajaran pemerintahan desa Pamijahan. Menanggapi hal ini, pemerintah desa berjanji akan melakukan evaluasi. Cara tuntutan kami adalah yang pertama terkait pelayanan kesehatan masyarakat, yaitu bagaimana memperbaiki pelayanan masyarakat yang cepat tanggap. Yang kedua terkait dengan bagaimana ada suatu transparansi baik anggaran maupun administrasi di tingkat desa, bahwa di desa ada dugaan melibatkan keluarga dan staf dari anak yang tergabung di staf gitu. One Piece sendiri itu melambangkan kegundahan kita, kegelisahan kita akan terjadinya persoalan miskomunikasi yang teramat banyak, keluh kesah di tengah masyarakat, tapi tidak ada media untuk menjembatani. Maka kami melihat kegundahan itu seperti kita eksplorasi dengan membawa bendera One Piece seperti itu. Komitmen saya ke depan, insya Allah pelayanan terhadap masyarakat, baik kaitan dengan kesehatan, keamanan lingkungan dan lain sebagainya yang mereka pertanyakan, insya Allah kita akan kita perbaiki ke depannya. Terkait dengan adanya staf yang itu adalah keluarga saya, anak saya, dan saya sudah jawab bahwa itu lebih ke profesionalisme karena memang posisinya juga bukan posisi strategis. Tapi kalau memang masyarakat merasa bahwa itu bentuk nepotisme, saya terima itu. Tapi sekali lagi profesionalisme saya kedepankan, dan anak saya termasuk staf terbaik dari sisi pelayanan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan teguran keras kepada Bupati Sukabumi terkait kasus meninggalnya bocah balita yang tubuhnya digerogoti cacing. Diduga ada kelalaian pejabat daerah dalam pelayanan kesehatan warga. Kasus meninggalnya balita bernama Raya, warga desa Cianaga, Kabupaten Sukabumi, karena penyakit cacingan membuat Gubernur Jawa Barat meradang. Kejadian memilukan itu berdampak ditundanya pencairan dana desa bagi Kabupaten Sukabumi. Bahkan Bupati Sukabumi mendapat teguran keras dari Deddy Mulyadi lantaran diduga lalai memberikan layanan kesehatan bagi warga. Peristiwa itu membuktikan tidak adanya perhatian dari pemerintah, mulai dari tingkat kabupaten hingga RT dan RW. Kan setiap bulan anak-anak balita kan harus ditimbang. Kan harus ada data di posyandu, ada kartu bayinya. Anak itu suka pernah ditimbang nggak? Terdata nggak di posyandu? Nah, masa sih tetangganya nggak ada yang tahu? Kan nggak mungkin. Artinya bahwa ada pembiaran, ada sikap yang abai selama ini terhadap problem yang dihadapi warga tersebut. Sementara itu, Bupati Sukabumi membantah tudingan jajarannya lalai melayani warga. Pemerintah daerah itu tidak hadir pada saat dan sebelumnya juga hadir.
Bahkan pada saat pelayanan posyandu, dia suka dibawa ke posyandu. Pada dia ke puskesmas, datang juga ke puskesmas. Saya langsung ketemu dengan neneknya. Bocah balita meninggal dunia dengan kondisi tubuh penuh cacing pada 22 Juli silam setelah dirawat selama 9 hari di RSUD Syamsuddin, Sukabumi. Ironisnya, cacing-cacing dalam kondisi hidup keluar melalui lubang tubuh anak berusia 4 tahun itu. Jumlahnya yang begitu banyak mencapai berat setidaknya 1 kilogram. Ya, keseharian bocah yang selalu bermain di kolong rumah panggung dengan tanah yang kotor menunjukkan betapa tak terurus gadis mungil itu. Belum lagi kedua orang tuanya yang mengalami gangguan mental dengan kondisi sang ayah yang juga mengidap TBC. Sebagai bentuk penanganan, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengevakuasi kedua orang tua Raya ke Rumah Sakit Welas Asih. Muhammad Rizal dan Asep Didi melaporkan dari Kota Bandung dan Sukabumi. Menghimpun dana dari pemirsa SCTV dan Indosiar, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih pada pekan lalu menggelar bakti sosial khitanan massal bagi puluhan anak di Rumah Sakit Umum Daerah Cililin, Bandung Barat. Sejak pagi, puluhan anak beserta orang tua mereka sudah hadir di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cililin, Bandung Barat. Mereka membawa anaknya untuk mengikuti khitanan massal yang diselenggarakan oleh YPP SCTV Indosiar bekerja sama dengan RSUD Cililin. Ada 50 pasien anak yang dikhitan secara gratis dengan dibiayai oleh sumbangan pemirsa SCTV dan Indosiar. Setelah melewati proses screening, anak kemudian menjalani khitanan massal yang ditangani oleh 2 orang dokter spesialis, 2 orang dokter umum, dan 10 orang perawat. Yang sudah mendaftar ada lebih dari 50 orang, namun hasil screening yang lolos ada 50 orang, sehingga anak yang dihitan pada hari ini sebanyak 50 anak. Kegiatan khitanan massal ini dilaksanakan agar keberadaan RSUD ini dirasakan oleh masyarakat sekitar kami, sehingga kan fungsi dari rumah sakit itu selain pelayanan, pendidikan, dan juga ada pengabdian masyarakat. Ini adalah salah satu bentuk dari pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh RSUD Cililin. Terima kasih banyak kepada YPP SCTV Indosiar atas support yang diberikan dan fasilitasi yang diberikan kepada RSUD Cililin, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan khitanan massal ini dengan lancar. Peserta khitanan massal ini tidak hanya berasal dari Cililin, tetapi juga dari beberapa wilayah lainnya seperti Padalarang, Sindangkerta, dan Batu Jajar. Orang tua para peserta bersyukur bisa menghitankan anak mereka dengan gratis di RSUD Cililin. Saya dari Padalarang, Pak. Saya mungkin peserta yang paling jauh, tapi dengan antusias dan dengan semangat bisa saya sampai ke sini. Banyak-banyak terima kasih khususnya kepada tim YPP, SCTV, juga Bajines, juga terutama buat Rumah Sakit Cililin yang telah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih buat YPP, Indosiar, SCTV, sama Rumah Sakit RSUD Cililin. Makasih atas ada sunatan massalnya, makasih banget. Bu datang dari mana, Bu? Ini dari Sahar Sukamulya, RT 2 RW 8 Desa Karangtanjung. Bakti sosial ini sepenuhnya dibiayai oleh sumbangan yang dihimpun dari pemirsa SCTV dan Indosiar di seluruh Indonesia yang dikelola oleh Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat.